Siapa yang ingin hidup beruntung, ingin mati digulungkan dengan syuhada, orang-orang yang syahid fisabilillah, maka hendaklah dia mengata tiap-tiap kali memulai sesuatu yang baik dengan berkata, ujar surga, wahai Tuhan, hamba engkau Fulan bin Fulan mengucap, jauhkan dia daripada api neraka dan masukkan dia padaku. Setiap kali kita mengucap. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi ayat yang pertama daripada Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim. Artinya tahu semuaan sudah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dalam kitab Nahwu, setiap kali huruf jar bis bi itu mesti ada ta'alluqnya, hubungannya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, akra'u, aku membaca. Atau dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, abtadi'u, aku mulai. Kalau kita hendak makan, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, aku makan. Kalau kita hendak minum, Bismillahirrahmanirrahim, asyrabu, dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, aku minum. Nah, jadi ada kalimat yang dibuang. Jadi waktu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati kita dengan nama Allah yang Maha Pengasih, akra'u, aku membaca ini kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita ini bisa membaca, kita ini bisa berdiri, kita ini bisa sembahyang dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, itu Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai Bismillahirrahmanirrahim ini banyak sabda-sabda Rasulullah yang menerangkan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari hadis yang kualitasnya sahih sampai yang dhaif. Rasul bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Tiap-tiap sesuatu perkara yang mulia yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu akan kurang berkah. Kita makan, kita kada bismillah, makanan kita kurang berkah. Kita minum, kita kada bismillahirrahmanirrahim, minuman kita kurang berkah. Tiap-tiap perkara yang mulia yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka itu kurang berkahnya, kurang kebaikannya artinya. Hadis beliau lagi mengatakan, man arada ay yahya sa'ida wa yamuta syahida falyaqul inda batida'i kulli syai' bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang hidupnya beruntung, siapa yang ingin hidup beruntung, ingin mati digulungkan dengan syuhada, orang-orang yang syahid fisabilillah, maka hendaklah dia mengata tiap-tiap kali memulai sesuatu yang baik dengan bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah bersabda lagi, idza qala al-'abdu bismillahirrahmanirrahim qalatil jannah Allahumma wa sa'daik inna 'abdaka fulan qala bismillahirrahmanirrahim Allahumma zahzihhu 'anil nar wa adkhilhul jannah. Bila kita mengucap bismillahirrahmanirrahim, surga berkata, ujar surga, wahai Tuhan, hamba engkau Fulan bin Fulan mengucap bismillahirrahmanirrahim, jauhkan dia daripada api neraka dan masukkan dia padaku. Setiap kali kita mengucap bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim ini adalah permulaan tiap-tiap sesuatu yang baik. Quran dimulai dengan surah Fatihah, Fatihah dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Namun ujar para ulama mengatakan, kada semua sesuatu baik dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mesti belajar juga, karena ada hal-hal yang di situ kita kada baik membaca bismillahirrahmanirrahim. Lalu oleh ulama fikih dibagi 4 hukum, bahkan ada yang mengatakan sampai 5 hukum tentang mengucap bismillahirrahmanirrahim ini. Pertama, mengucap bismillahirrahmanirrahim hukumnya wajib ketika sembahyang. Membaca surat Fatihah ada bismillahirrahmanirrahim, itu wajib. Yang kedua, membaca bismillahirrahmanirrahim sunat ketika kita hendak berwudu.
makan, hendak minum, bismillahirrahmanirrahim. Itu sunat. Ada lagi hukumnya membaca bismillahirrahmanirrahim itu makruh. Nah, baca bismillah makruh. Contohnya kayak apa? Oleh ulama fikih dicontohkan seperti orang yang hendak melihati kemaluannya sendiri. Hendak melihati kemaluan, bismillahirrahmanirrahim. Nah, makruh itu. Makruh. Kenapa? Karena itu ada perkara yang mulia. Kullu zibalin, bukan. Ada lagi membaca bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya haram. Seperti orang yang ingin melakukan zina, seperti orang yang ingin minum arak, bismillah umpamanya. Nah, seperti orang yang ingin mencuri dan sebagainya, hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang maksiat bila dimulai dengan bismillah menambahi dosanya. Karena mengucap bismillah pada waktu itu adalah hukumnya haram. Jadi ada 4 hukum. Membaca bismillahirrahmanirrahim itu ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang haram. Menurut satu pendapat lagi ini dhaif, ada juga boleh, mubah. Membaca bismillah itu mubah. Seperti kita nak mencelup sandal, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu boleh aja, tapi kalau disunatkan, kalau disuruh. Nah, bismillahirrahmanirrahim ini apabila dalam keadaan tertentu itu bisa dirubah ar-rahmanirrahimnya, bismillahnya tetap menyesuaikan dengan keadaan yang dihadapi oleh kita. Kita hendak masuk ke dalam jamban, ampih bismillahirrahmanirrahim. Apa bacaannya? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jangan bismillahirrahmanirrahim, karena sunnah mengatakan demikian. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung dengan Engkau, minal khubusi wal khaba'is, dari sitan laki-laki dan sitan-sitan perempuan. Hanya kita masuk ke dalam jamban, bismillah. Apa gunanya kita mengucap bismillah itu hendak masuk ke dalam jamban? Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan, pendinding antara syaitan jin dengan aurat kita adalah bismillah itu. Syaitan ada laki-laki, ada syaitan bini-bini. Kalau kita masuk ke dalam jamban, kita kada bismillah, syaitan tertawaan. Kenapa? Ini melihat jelas aurat kita. Kan dalam jamban kita membuka aurat. Kalau laki-laki, syaitan bebinian nang mehentipakan. Nah, makanya berlindung dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Nah, jadi kalau bini-bini yang masuk ke jamban, ke bacaan itu, bah syaitan lakiannya berkiawan lawan kawannya. Nah, jadi ujar Sayyidina Ali, pelindung antara mata-mata syaitan dengan aurat itu adalah bismillah. Amunnya kada hafal bismillah sekurang-kurangnya. Bismillah, hanya masuk ke dalam jamban. Jangan dalam jambannya, masih di luar jamban membaca bismillah itu. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, dirubah sudah, jangan bismillahirrahmanirrahim lagi. Waktu kita hendak bersetubuh, disunatkan oleh agama, dipraktikkan oleh Rasulullah, kita membaca bismillah. Tapi jangan lagi bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ini sunat kifayah. Bila laki-laki sudah membaca, nang bini biar kada apa-apa. Bila nang bini membaca, nang laki kada apa-apa, kada usah. Karena itu kalau kedua-duanya baik lagi. Cuma kada bismillahirrahmanirrahim, bismillahnya aja dipakai, disambung lawan keadaan doa yang cocok untuk itu. Apa gunanya orang yang hendak bersetubuh itu membaca bismillah sampai seterusnya tadi? Hadis Rasulullah mengatakan yang ditafsirkan oleh para ulama, pertama gunanya, kalau orang bersetubuh itu membaca bismillah sampai habis tadi, dia terhindar daripada syaitan. Karena syaitan itu kalau kita berhubungan dengan istri, syaitan itu duduk di ujung kemaluan kita. Nah,
Jadi andai kata itu nantinya menjadi anak, anak ini ada saham dari syaitan. Ada saham dari syaitan. Makanya anak dan kada karuan tampuh kelakuannya macam syaitan. Itu mungkin waktu itu kada membaca bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Pertama itu. Yang kedua, andai kata itu nantinya dijadikan oleh Allah anak, maka anak ini akan selamat daripada murtad. Anak ini akan selamat daripada kafir. Dua. Yang ketiga, andai kata itu ditakdirkan menjadi anak, maka ditulis kebajikan kepada orang tuanya itu sebilangan napas ini anak sampainya mati. Nah, berapa napas? Kekanakan sampai tua. Setiap kali inya napas, kuitannya dapat pahala. Kenapa? Karena waktu itu membaca bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Yang keempat, bila kita membaca itu sampai kita mandi janabah, ditulis kebaikan. Misal kita sejam, 2 jam hanya mandi janabah, 2 jam itu ditulis sebagai kebaikan. Nah, ini untungnya orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma jangan lagi Bismillahirrahmanirrahim bacaannya, Bismillah Allahumma ila akhir sampai akhir tadi. Nah, kemudian orang hendak berkendaraan, kada lagi Bismillahirrahmanirrahim, cukup dengan Bismillah walhamdulillah. Bismillah walhamdulillah, naik kendaraan. Setiap langkah kuda nang kita tunggang dicatat amal kebaikan untuk kita. Orang dahulu kuda, wah ini mungkin setiap gulungan ban itu kita dapat kebaikan karena kita kendaraan. Kalau kita naik kendaraan mengucap Bismillah walhamdulillah, kita hendak guring, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita mengajarkan Bismikallahumma ahya wa amut, guring kita. Supaya apa? Supaya andai kata kita mati dalam guring, kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu gunanya hendak guring membaca Bismikallahumma ahya wa amut. Artinya apa? Akhir kalam kita dalam alam jaga ini adalah kalimat Bismikallahumma ahya wa amut. Kalau kita mengamalkan itu, nantinya kita ada harapan karena akhir kalam di akhir umur mengucap kalimat la ilaha illallah. Karena mulai wahyu ini sudah membiasakan hendak guring Bismikallahumma ahya wa amut itu. Nah, kemudian lagi kita hendak berbaju, hendak berpakaian, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaannya hendak berpakaian biasa, Bismillah Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Insyaallah pakaian yang kita pakai ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi berbagai macam hadis yang menyebutkan tentang keutamaan bismillah itu. Selengkapnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi dalam hal ini bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan satu ayat daripada 7 ayat surat Fatihah. Ketinggalan sahuruf aja Fatihah kita kada sah. Bila Fatihah kada sah, otomatis sembahyang kita pun kada sah.